pembahasan yang 2 hari yang lalu ya, masalah adab. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya menghilangkan prasangka buruk, karena prasangka buruk itu merupakan penyakit hati yang besar. Jadi prasangka buruk itu datangnya bisa dari karena kita melihat, mendengar, atau merasakan. Jadi kalau rasa itu ada 2 macam rasa. Ada rasa yang datangnya dari Allah, ada rasa yang datangnya dari nafsu, atau rasa yang datangnya dari iblis. Kalau kita tidak bisa membedakan rasa ini, maka kita akan tertipu. Tapi bagi pengamal tarekat yang benar-benar sudah mengamalkan ilmunya, maka dia tidak akan tertipu oleh tipu daya iblis. Jadi prasangka buruk ini suatu penyakit yang mendekati fitnah. Kalau berprasangka itu masih dalam hati, kalau sudah diucapkan menjadi fitnah. Jadi bagaimana cara mengobatinya supaya tidak berlarut-larut? Yang pertama, karena kita sudah senantiasa mengingat Allah, pada saat prasangka buruk itu datang, maka segeralah konsentrasi penuh dalam mengingat Allahnya. Maka sedikit demi sedikit prasangka itu akan berkurang, kalau prasangka itu yang datangnya dari iblis. Kemudian kalau prasangka yang datangnya dari akal pikiran kita atau dari panca indera kita, maka segera kita bicarakan atau laporkan kepada orang yang kita prasangkai itu. Karena kalau sudah kita ceritakan prasangkanya kepada yang kita berprasangka buruk itu, maka nanti akan ada penjelasan dari orang yang kita sangka buruk itu. Makanya sebaik-baiknya kita seorang murid itu adalah selalu berpikir positif, berprasangka baik kepada siapapun, terutama kepada guru kita. Karena prasangka itu kalau kita biarkan terus-menerus, itu akan menjadi fitnah. Fitnah itu menjadi dosa yang besar. Bahkan dosanya itu lebih besar daripada membunuh. Karena fitnah itu tidak jelas siapa yang melakukannya. Tetapi kalau membunuh jadi jelas si pelakunya. Makanya dosanya lebih besar. Jadi fitnah itu datangnya dari prasangka buruk. Untuk mengobatinya yang pertama itu tadi, kalau itu datangnya dari iblis, banyak-banyaklah berzikir dengan konsentrasi yang penuh. Kalau datangnya dari akal pikiran kita, segera temui orang yang kita berprasangka buruk. Nah, kalau prasangka yang buruk itu sudah kita sampaikan, maka orang yang diprasangka itu akan menjelaskan apa-apa yang kita sangkakan. Maka dengan dijelaskan itu akan berkuranglah prasangka kita kepada orang tersebut. Karena adab yang paling besar di dalam ajaran tarekat itu prasangka buruk. Kalau tidak segera dihilangkan, maka akan terus-menerus menghalangi ilmu atau segala sesuatu yang baik-baik kepada kita. Karena itu prasangka itu hendaknya segera kita selesaikan, segera kita obati, supaya tidak merembet kemana-mana menjadi penyakit yang lebih besar lagi. Kalau prasangka buruk itu kita biarkan berkembang di hati kita, maka dampaknya akan sangat luar biasa untuk kejahatan. Di antaranya, kalau prasangka itu terus dipelihara di dalam diri kita, dia akan jauh
dari rahmat Allah. Artinya akan berdampak kepada penderitaan kalau sudah berprasangka buruk terus-menerus. Selain itu akan mendatangkan kemunafikan dari prasangka itu. Nah, kalau kemunafikan itu sudah melekat di dalam hatinya, ya sudahlah, mau apa lagi? Buat apa kita belajar? Buat apa kita berilmu kalau jadinya munafik? Karena munafik itu dapat kita ketahui semua dosa yang paling besar. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ada 2 dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah menduakan aku, kata Allah. Menduakan aku, kata Allah, artinya musyrik. Dia sudah menduakan Allah. Sudah banyak kepercayaan selain Allah. Itu tidak bisa diampuni. Kemudian yang keduanya adalah mendustakan ayatku, kata Allah. Mendustakan ayat artinya munafik dia. Nah, itu nggak bisa diampuni juga. Itu datangnya diawali dari prasangka buruk. Maka kita banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyak melakukan bersih-bersih hati, jangan sampai terhinggapi prasangka buruk. Kalau kita ujungnya sudah menjadi orang munafik akibat dari prasangka buruk, apa gunanya lagi kalau kita sudah punya status munafik? Jadi orang munafik itu kalau bicara pinter dia, manis dia bicaranya. Tapi kalau dikasih amanat selalu berkhianat, itu tandanya. Kemudian kalau janji nggak pernah ditepati, itu tanda-tanda munafik. Makanya kemunafikan itu bagi pelakunya dia tidak merasakan kemunafikan dia, tetapi justru orang lain yang akan lebih tahu dari tanda-tandanya itu. Nah, ini kita harus berhati-hati betul dengan yang namanya prasangka buruk. Makanya dia dalam ajaran kita ini prasangka buruk menjadi larangan, menjadi adab yang utama dalam batin kita, dalam diri kita. Karena akan merugikan, bukan hanya merugikan, tapi menjadi sesuatu yang berbahaya di dalam kita menuntut ridho Allah. Jadi kalau sudah statusnya munafik, bagaimana mungkin bisa mencapai ridho Allah? Jadi kita sama-samalah saling koreksi diri. Ada prasangka nggak kita di dalam hati kita, dalam diri kita? Kalau misalnya kita semua ini ada prasangka yang tidak baik, segeralah selesaikan, segera diceritakan, karena itu sangat berbahaya. Banyak-banyaklah kita mengingat Allah, banyak-banyak kita melakukan amal ibadah yang didasari ilmu, supaya prasangka-prasangka itu tidak timbul pada diri kita. Jadi kalau diantara kita ini yang kumpul-kumpul ini sekarang punya prasangka buruk dengan saya, ayo kita ceritakan secara pribadi supaya kita sama-sama enak, supaya menjadi terobati, tidak berlanjut-lanjut prasangka buruk itu. Ini kesempatan bagi kita untuk mengobati prasangka buruk itu menjadi
sesuatu hikmah, sesuatu ilmu yang bermanfaat kalau kita bisa selesaikan dan bisa kita atasi. Maka di majelis ini sarana yang dapat dikatakan lengkap untuk segala persoalan di antara kita yang satu majelis, atau mungkin persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi pun bisa ada penyelesaiannya dengan cara yang pribadi pula kalau persoalan itu pribadi. Kalau yang menyangkut persatuan, perguruan, menyangkut kebersamaan, ya kita musyawarahkan secara bersama-sama. Yang penting di antara kita jangan sampai ada prasangka buruk. Jadi itu yang kita kupas malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar semua dari penyakit prasangka buruk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.